Halo semuanya, balik lagi di Run Marum Cinema. Kalian pasti udah nggak asing sama film-film horor yang mengambil setting pedesaan terpencil dengan komunitas misterius. Tapi gimana kalau film horor tersebut berasal dari Tunisia? Yap, hari ini gue bakal ngebahas alur cerita film horor Tunisia pertama yang cukup mengguncang dunia perfilman, yaitu Dahra. Film ini mengangkat tema tentang mahasiswa jurnalistik yang terjebak dalam misteri desa terpencil dengan ritual-ritual mengerikan. Yang bikin lebih serem, film ini diklaim terinspirasi dari kisah nyata tentang praktik perdukunan di Afrika Utara. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bedah alur ceritanya dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Let's get started! Film dibuka dengan suasana sebuah kampus jurnalistik. Hari itu, seorang dosen memberikan proyek akhir kepada para mahasiswanya. Tugasnya terdengar sederhana, membuat film dokumenter yang menarik. Namun ada satu syarat penting. Dokumenter itu harus unik, harus eksklusif, dan harus mampu mengangkat nama universitas mereka. Tatapan sang dosen sempat berhenti cukup lama ke arah salah satu mahasiswa bernama Walid. Bukan karena Walid adalah mahasiswa teladan, justru sebaliknya. Ia dikenal paling santai, paling usil, dan sering bercanda di kelas. Seolah dosennya ingin mengatakan, sekali ini saja, jangan main-main. العام وفيه انا رجيت في الوقت انت مسيو تجيب بكري برشا. de reportage filmé, Si ça va pas, باش تكبر. le choix du sujet et de la durée. Si Walid, فهمتني ها؟ نفهم فيك. Travailler seul ou en groupe. Je veux de l'exclusivité ici Walid. بيت تنورني. Sementara itu, tim dokumenter mereka terdiri dari 3 orang. Yasmin, seorang mahasiswi yang cerdas, kritis, dan selalu penasaran pada hal-hal yang sulit dijelaskan. Lalu Bilal, kameramen yang lebih pendiam. Dia tipe orang yang tidak banyak bicara, tapi selalu berpikir logis. Dan terakhir, Walid. Kalau ada orang yang bisa bercanda bahkan di situasi paling tegang, ya, itulah Walid. Kelihatannya memang seperti teman yang paling menyenangkan untuk diajak bekerja sama. Atau setidaknya itu yang ingin diperlihatkan film ini kepada kita. عندي فكرة عن حالة لا غايب ليه ده شو مدخل دار يعني على أنا راسي. رسمي سايب عليه لا لا اختلف هي مش نورمال يعني صحيح من لما نشبههم عندنا بنت فيلم ليه طولها الصحارى سحارة اليوم باص ما تداومنيش نحكي فيه يعني باش ننام Agar dokumenter mereka berbeda, Walid mengusulkan nama seorang wanita yang konon dikenal sebagai penyihir. Wanita itu bernama Mongia. أكيد مش تدخل نصوروها تمريضة في بيتها بالكامل. والله يحشي فيها لو ما جبتوش عليها. يزي بلاد بارتيخ خراء. لحظة بوان مرحبا بيك دكتور، قبل كل شيء حبيت Keesokan harinya, Yasmin, Bilal, dan Walid akhirnya tiba di sebuah rumah sakit jiwa tempat Mongia dirawat. Mereka kemudian menemui kepala rumah sakit dan meminta izin untuk mewawancarai seorang pasien bernama Mongia. Namun jawaban yang mereka terima justru mengejutkan. Pria itu mengatakan, di rumah sakit ini tidak pernah ada pasien bernama Mongia. Jawaban itu membuat ketiganya saling berpandangan. Karena mereka yakin informasi yang mereka miliki bukan sekedar rumor. Ada seseorang yang sengaja mencoba menutupi keberadaan wanita tua itu. Yasmin terus mencoba meyakinkan pihak rumah sakit, namun tetap ditolak. برافو وليد حلوة سامحني بقى سي بون عايش دكتور طريق ممكن ما تنجمش تقولي من الأول نجم تعطيوها على جماعة بسكين حكايته فارغة بس ديما صحراء انت خلينا 20 انا و20 بيبي ما عملش ديزيكسكوز نتاعك Akhirnya mereka memilih jalan pintas. Dengan sedikit uang, seorang petugas bersedia mengantar mereka menuju ruang isolasi. Petugas itu membawa Yasmin dan Bilal menuju sebuah ruang isolasi yang berada jauh di ujung lorong.
Anehnya, Walid justru memilih menunggu di luar. Entah karena takut, atau memang sengaja tidak ingin bertemu penghuni ruangan itu. قال لك اللي هي كيف جات قعدت تشاف انه ربي يستر. نهار جاي ويا تقلع الغرز في الصحراء. شكون فيك باش تدخل فيها؟ انا زايد خصك. Begitu pintu dibuka, di dalam duduk seorang wanita tua dengan penampilan yang benar-benar mengenaskan. Rambutnya acak-acakan, tatapannya kosong. Dialah Mungia, wanita yang selama ini disebut-sebut sebagai penyihir. منجية أو جاوك كبير. دورها من هنا ما تقدمش اقعد على الكرسي. تقلع منجية توا في قرايتكم. لا اسكت لحظة خرج. عسلامة، أنا ياسمين وهذا بلال. ما تعبش روحك راهي ما تحكيش. Yasmin mencoba memulai wawancara. Awalnya Mungia hanya diam, tidak menjawab satu pertanyaan pun. Sampai akhirnya, Yasmin mengeluarkan sebuah peta. ياسمين تعال بلاصتي. نزلت تقولي وين كنت. Saat melihat peta itu, tatapan Mungia langsung berubah. Tangannya perlahan menunjuk ke sebuah lokasi. Sebuah desa bernama Dahra. Merasa mendapat petunjuk penting, Yasmin spontan mendekat. Namun, tanpa peringatan, Mungia langsung mencengkeram tangannya dengan sangat kuat. Kalau diperhatikan baik-baik, Mungia sama sekali tidak terlihat seperti sedang menyerang. Justru lebih seperti seseorang yang mati-matian mencoba memperingatkan Yasmin. Sayangnya, mereka baru menyadari arti peringatan itu ketika semuanya sudah terlambat. ثبت اللي هو قطوس خبشك. شارع عمان. وانت وش بيك متقلق؟ على خاطر أنا كذبت عليك بعزيز. وليد هي اللي خبشتني هذاك علاش أمي. مش قطوستي وانا ياسمين لازمنا نروح نتغدوا استنى غدا. طناس. غسيلة وليد. هذه خريطه نسيتها. مش نكذب عليك قلت لك قطوست وليد. صحيح انا كبير. Di rumah yang sederhana itu, Yasmin tinggal bersama sang kakek. Seorang pria tua yang sehari-harinya bekerja sebagai pemandi jenazah. Meski usianya sudah renta, tatapan matanya menunjukkan seseorang yang telah melihat terlalu banyak kematian dalam hidupnya. Ketika melihat tangan cucunya sedikit gemetar akibat luka cakaran Mungia, sang kakek hanya terdiam. Ia seolah mengetahui sesuatu, namun memilih menyimpannya rapat-rapat. بسم الله على بنت، بسم الله على بنت، وقرك الصور اللي قريتهم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تخافش، لطفا على بنت. ابليس، تعوذ من ابليس. Malam itu, Yasmin kembali mengalami mimpi buruk. Wanita berkerudung hitam itu muncul lagi. Kali ini, terlihat jauh lebih dekat. Sang kakek yang punya kepekaan batin tinggi, sebenarnya paham kalau ada sesuatu yang gak beres sedang mengincar cucunya. Tapi, alih-alih menceritakan rahasia kelam itu, sang kakek hanya bisa membekali Yasmin dengan doa-doa perlindungan dan memintanya untuk selalu waspada. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, mereka bertiga memutuskan mencari desa yang ditunjuk Mungia. Perjalanan mereka memakan waktu cukup jauh. Di tengah jalan, Bilal yang memang gampang mabuk darat meminta mobil berhenti sebentar.
كمان وليد عليه بالكارت هتشيك وليد موتشي اخرى امشي امشي انا ساكن وليد الرجال جينيكولوج وليد يا وليد لاباس كان تحبوا حاجه ما تحشميش الله المستعان يرحم عطلة عايز من البلاد سلام باي باي. Tak lama setelah pria asing itu pergi, mereka melanjutkan perjalanan dan mencoba bertanya ke seorang warga lokal tentang lokasi bernama Dahra. Anehnya, pria tua itu langsung diam 1000 bahasa dengan wajah pucat, lalu pergi begitu saja meninggalkan mereka tanpa jawaban. Setelah tidak mendapat jawaban dari warga sekitar, ketiganya hampir memutuskan untuk pulang. Namun tiba-tiba, Walid menunjuk ke arah sebuah hutan di kejauhan. Menurut informasi yang ia dapat, desa Dahra berada di balik hutan itu. Yasmin sempat ragu, tapi karena sudah datang sejauh ini, mereka akhirnya tetap melanjutkan perjalanan. هاي البلاصة مثبتة ياسمين يا وليد شد ريبيه شد لحظه برك وحلتها في الغابه تو مثبت من هنا انا تعبت راه ارجعوا امان هيا نرجعوا بلاد شقنيق يا اخي قاعدين يديروا بالخير بالظبط. Hampir 1 jam mencari, mereka tetap tidak menemukan apapun. Yasmin mulai kehilangan kesabaran. Menurutnya, mereka hanya membuang waktu. Lebih baik pulang sebelum hari gelap. Meskipun suasana makin gak enak dan Yasmin sempat mengajak pulang, Walid tetap memaksa untuk lanjut. Hingga akhirnya, kamera Bilal menangkap sosok anak kecil misterius yang sedang mengunyah sesuatu di balik pepohonan. Ia sedang memakan sesuatu. استنى ياسمين ياسمين استنى شنو هذا؟ استنى ما تخافش. خبي ما تريد Yasmin mencoba mendekati anak itu, tapi si bocah malah berlari masuk lebih dalam ke tengah hutan. Mereka terus mengejarnya hingga, tanpa sadar, mereka telah melangkah masuk ke sebuah desa terpencil yang sangat terisolasi. Selamat datang di Dahra, sebuah desa dengan aura yang luar biasa mistis. Di sana nggak ada pria dewasa, hanya ada kumpulan wanita yang semuanya memakai pakaian hitam, anak kecil tadi, dan pemandangan aneh berupa potongan-potongan daging kering yang digantung di sepanjang jalan dengan bau busuk yang menyengat. مرحبا بك مرحبا استاذك عليه مرحبا اخوي لاباس تو Nah, tahu gak siapa yang nyambut mereka? Pria asing yang mereka temui di persimpangan jalan tadi. Ternyata dia penduduk Dahra, namanya Saber. Dengan ramahnya, Saber mengundang mereka buat makan daging bareng. Yasmin mulai ragu dan pengen pulang. Sinyal HP di sana nggak ada, dan dia khawatir sama kakeknya. Tapi Saber memaksa mereka buat tinggal dan menginap. ما ندريش حتى نساوين راه ما يتكلم ما تحبوا برشا اللحم انتوما. ايه الحمد ايه والله باش تقعدوا تتعشوا بحذانا اليوم يعيشك. وزيد كلمت كملوا تعشوا انا ميساج ما عنديش ريزو. كيفاش Waktu makan bareng, Bilal sama Yasmin ngerasa aneh sama daging dan cara makan warga setempat. Tapi anehnya, Walid malah menikmati banget. Yasmin juga notice satu wanita yang kelihatan beda, tatapannya penuh ketakutan, kayaknya pengen ngomong sesuatu ke Yasmin. يعطيك كول والله منين كول بسم الله Setelah makan, Yasmin dan Bilal makin pengen pulang. Tapi Saber lagi-lagi memaksa mereka nginap.
Dan Walid juga ikutan nolak pulang dengan alasan dia udah capek dan beralasan pandangannya buruk saat malam. Jadi nggak memungkinkan buat nyetir malam-malam. Jadilah mereka nginep di desa sialan itu. مش بيكم سكتوا ايش قولك يا ياسمين؟ البيت وبرشو بابا انا البيت نتاعك ليه باش نروح فماش البيت روح انت ما ليه لا فجر لا قوم شير راهو جاو تحير عليا توا ايش بيكم تفضلوا 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 ما تخشموش. يعطيك صح معلش شويه يخرب. Di tengah malam, Yasmin tiba-tiba terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan suara tawa seorang anak kecil dari luar rumah. Dengan penasaran, ia mengintip lewat jendela. Dan seketika, tubuhnya langsung membeku. موج فمه. صحيت ولا Keesokan paginya, Yasmin langsung meminta Sabar mengantar mereka keluar dari hutan. Ia sudah tidak ingin melanjutkan penelitian di desa itu. Namun lagi-lagi, Sabar punya alasan agar mereka tetap tinggal. Jawaban itu membuat Yasmin dan Bilal semakin curiga. Karena penasaran, Bilal diam-diam mengikuti mobil Sabar. Ia melihat Sabar berhenti di sebuah tempat yang cukup jauh dari desa. Di sana, terjadi semacam transaksi gelap. Sementara itu, di kota, sang kakek mulai merasa ada yang tidak beres. Sudah beberapa hari, Yasmin tidak bisa dihubungi. Saat memeriksa barang-barang cucunya, ia menemukan tumpukan koran lama. Isinya membahas satu nama yang sangat ia kenal, Mongia, dan Desa Dahra. Ia akhirnya sadar. Yasmin benar-benar pergi ke tempat yang seharusnya tidak pernah didatangi siapapun. Akhirnya sang kakek memutuskan buat nyusul Yasmin ke desa tersebut. Balik lagi ke desa Dahra. Yasmin menghampiri wanita yang dia lihat ketakutan waktu makan bareng tadi. Awalnya si wanita diam aja sambil ngembala kambing. Nggak ngacuhin pertanyaan Yasmin. Tapi tiba-tiba dia berbisik ke telinga Yasmin. Kalian harus segera keluar dari desa ini. Belum sempat Yasmin bertanya lebih jauh, Sabar tiba-tiba datang. Sebelum Sabar datang membubarkan mereka, wanita itu sempat menyelipkan sebuah buku harian tua ke dalam baju Yasmin. Dan saat Yasmin membaca isi buku itu di tempat tersembunyi, fakta yang sangat mengerikan akhirnya terungkap. Ternyata, Mongia selama ini bukanlah seorang penyihir. Mongia adalah salah satu korban yang berhasil kabur dari ritual sekte kanibal desa Dahra puluhan tahun lalu. Dan yang lebih mengejutkan, Yasmin memiliki tanda lahir khusus yang membuktikan bahwa dialah garis keturunan yang selama ini dicari oleh sekte Dahra untuk dijadikan tumbal utama. واللي ما عندهم حد فيها برشا صغار. في فورمة تهليل.
Di saat bersamaan, kamera Bilal merekam kejadian yang sangat disturbing. Wanita penggembala tadi melahirkan dengan cara yang sama sekali tidak wajar. Bayi yang baru lahir itu tidak dirawat, melainkan langsung diserahkan kepada anak kecil misterius untuk dibawa ke sebuah gubuk rahasia. Yasmin yang melihat hal itu langsung mengikuti si anak kecil dari belakang. Di dalam gubuk itu, Yasmin menyaksikan pemandangan paling mengerikan dalam hidupnya. Daging yang mereka makan selama ini adalah daging manusia. Dengan napas tersengal-sengal, Yasmin lari memberitahu Bilal kalau mereka harus keluar detik itu juga. Tiba-tiba pintu rumah diketok dari luar. Mereka pikir itu Walid. Tapi saat Bilal membuka pintu, di saat kritis itu, kakek Yasmin akhirnya tiba. Dengan lantang, beliau membacakan doa-doa perlindungan dan ayat suci. Keajaiban terjadi. Kekuatan doa sang kakek membuat para wanita sekte teriak kesakitan dan lari ketakutan. Sang kakek langsung menarik Yasmin keluar dari desa itu. Saat berlari di tengah hutan, mereka menemukan Walid terbaring lemah dengan tubuh lumuran darah. Yasmin dan kakeknya langsung menghampiri Walid untuk menolongnya. Tapi tiba-tiba, inilah plot twist paling gila dari film ini. Walid sama sekali tidak terluka. Selama ini, Walid adalah anggota sekte Dahra. Dialah yang sengaja merancang tugas kelompok ini, mengarang cerita tentang Mongia, dan memancing Yasmin ke desa tersebut karena Walid sudah tahu sejak awal kalau Yasmin adalah kandidat tumbal sempurna yang ditunggu-tunggu oleh sektenya. هذيك هي. Dan disitulah kisah mengerikan desa Dahra berakhir. Atau mungkin justru baru dimulai. Karena sampai akhir film, kita tidak pernah benar-benar tahu apakah Yasmin berhasil lolos dari ritual tersebut atau justru mengulangi tragedi yang pernah dialami Mongia puluhan tahun sebelumnya. Yang jelas, satu hal akhirnya terungkap. Kalau kalian punya rekomendasi film horor atau thriller lain yang layak dibahas, jangan ragu untuk tulis juga di bawah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya.